Halo teman-teman, di video kali ini aku pengen ngebahas buku Anything You Want karya Derek Sivers. Jadi buku ini tuh sebenarnya adalah buku bisnis, cuma aku pribadi mendapatkan banyak banget refleksi, nggak hanya tentang bisnis, tapi juga tentang kehidupan dari buku ini. Buku ini pertama kali aku baca sekitar 4 tahun, 5 tahun lalu, waktu aku pertama kali bikin channel YouTubeku juga naik daun, dan aku mulai dikenal banyak orang dari situ, dan mulai datang kesempatan bisnis juga. Ini adalah kesempatan atau masa yang membingungkan bagi seseorang yang baru pertama kali nyicipin dunia ini. Dan aku rasa buku ini salah satu yang pertama kali nanemin values-values yang sampai sekarang masih kupegang. Aku kayaknya belum pernah bahas buku ini terlalu banyak di video-videoku yang sebelumnya, jadi aku pengen coba menggali lebih dalam di video kali ini. Halo teman-teman, nama aku Zahid, aku bikin konten tentang self-development dan pengembangan diri, yang sekarang lagi nulis bukunya yang semoga bakal terbit tahun ini. Kalau kamu suka topik-topik soal pengembangan diri, edukasi, belajar bahasa, dan lain sebagainya, channel ini adalah channel yang tepat buatmu. Langsung aja kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari buku ini. Yang pertama, katanya, don't be on your deathbed someday having squandered your one chance at life full of regret because you pursued little distractions instead of big dreams. Katanya, jangan sampai kita nanti pas udah ada di peranjang kematian, kalau misalnya di rumah sakit itu loh, kita ada di deathbed, pas lagi sekarat intinya, jangan sampai kita merasa bahwa kita udah gagal dengan kesempatan kita dalam kehidupan karena kita fokus mengejar distraksi-distraksi kecil daripada impian-impian besar. Kalau misalnya dari sana kita bawaannya itu nggak enakan, pengen membuat lain orang senang tanpa memikirkan apa yang terbaik buat diri kita, kemungkinan besar ya kita bakal banyak ngambil distraksi-distraksi kecil. Makanya sampai sekarang itu aku suka bingung kalau misalnya orang tanya atau orang bilang ke aku, kamu kok produktif banget? Dan pas aku tanya lagi, maksud produktifnya itu kayak semuanya dikerjain. Bikin YouTube iya, podcast iya, kuliah iya, kerja iya. Meskipun ada banyak yang aku kerjain, itu sebenarnya adalah hal bermakna buatku. Aku senang lari, aku juga senang YouTube, aku juga jadi mahasiswa dan ke universitas adalah bagian penting dariku. Tapi di saat yang bersamaan aku juga menolak berbagai macam distraksi-distraksi kecil. Jadi kayak misalnya tawaran buat masuk klub yang aku nggak terlalu tertarik, tawaran untuk interview, diundang acara, kalau misalnya aku merasa aku nggak bisa terlalu banyak kontribusi di sana, aku bilang no atau enggak dari awal. Karena waktu kita terbatas, kita cuma bisa fokus ke sedikit banget hal di dalam hidup kita. Jadi sekarang ini hal banyak yang kulakukan itu sebenarnya ya sedikit dibandingkan apa yang mungkin untuk ditampung di dalam piringnya seseorang. Tapi lebih dalam lagi sebenarnya yang ingin diajarkan Derek Sivers dari quote ini adalah jangan sampai kita itu mengejar distraksi-distraksi kecil, yaitu target-target yang berupa validasi. Kayak misalnya apa? Jumlah views di video YouTube, atau jumlah nilai pencapaian masuk universitas demi nama besarnya doang, pangkat tertentu, gaji tertentu. Jangan sampai kita ngejar angka-angka itu, karena itu adalah distraksi kecil, atau juga bisa disebut dengan vanity metrics. Jadi vanity metrics ini adalah sebenarnya ukuran-ukuran yang nggak terlalu penting dalam garis besarnya, alias sesuatu yang bisa kita tidak pedulikan, tapi kita sering memberikan atensi terlalu banyak padanya. Daripada kesana, mending kita fokus untuk mencari apa sebenarnya yang benar-benar beresonansi dengan kita. Kayak makna hidup kita itu apa sih, dan values yang kita pegang itu apa? Apa kita suka menolong orang? Apa kita suka dengan gaya hidup aktif? Apakah kita suka dengan kejujuran, dengan integritas? Kita mau mencoba untuk menghidupi values-values ini dalam apa yang kita kerjakan daripada mengejar hasil-hasil tertentu. Mungkin ya, hasil-hasil itu masih tetap penting dalam artian bahwa dia menginformasikan apa yang harus kita lakukan, jadi kayak target dan KPI dan semacamnya. Tapi obsesi kita jangan sampai terlalu banyak di sana. Pelajaran kedua yang aku dapatkan berkata, set up your business like you don't need the money and it'll likely come your way. Artinya, kalau kamu lagi buat bisnis itu seakan-akan kamu nggak butuh uangnya. Dan kalau misalnya kamu bekerja seperti itu, uang akan datang sendirinya. Kalau misalnya kita buat bisnis dari awal, misalnya kita mulai sesuatu hal yang baru, atau kita mulai sesuatu hal yang kita nggak familiar di sana, dan kita langsung mengekspektasikan adanya hasil yang nyata dalam waktu yang singkat, kemungkinan besar kita nggak bakal kemana-mana. Yang ada biasanya kita malah burn out, dan kita malah fokus ke hustlingnya. Kita mencoba mencari profit yang cepat, yang pada akhirnya kita harus mengorbankan kepercayaan yang berjangka panjang. Jadi quote ini mengajarkan kita untuk lebih fokus ke helpingnya. Helping dalam artian bahwa yang harus kita tanyakan adalah apa yang bisa saya kerjakan yang bisa membantu orang dari pekerjaan ini. Banyak orang bikin video YouTube atau pengen jadi influencer dan content creator itu karena katanya bidang ini bisa menghasilkan uang yang mudah. Tapi dengan melakukan itu, banyak orang yang baru memulai kemudian langsung mengekspektasikan hasil yang instan. Padahal sebenarnya yang diperlukan itu bukan hari ini upload, minggu depan langsung viral. Tapi yang diperlukan itu bagaimana kita bisa ngebangun trust dalam jangka panjang dengan penonton-penontonnya. Dan aku rasa ini juga berlaku di berbagai stage dalam kehidupan. Kayak misalnya, meskipun sekarang aku udah 5 tahun, mungkin bukan YouTuber muda lagi, tapi kadang-kadang tuh aku merasa bahwa
advice ini bisa juga ditarik ke diriku saat ini. Dulu pas aku mulai, aku bener-bener menghidupi ini. Aku bikin video hanya karena kecintaanku terhadap yang ngomong depan kamera, terus berbagi tentang ilmu dan apa yang aku pelajari, dan melihatnya jadi dalam bentuk video yang udah diedit dengan rapih. Itu dulu benar-benar membuatku senang. Tapi makin kesini, prioritasnya makin berubah jadi ke penghasilan. Jadi kayak berapa banyak yang bisa aku dapatkan dari video ini, atau video ini bisa nggak datengin brand ini dan itu. Dan menurutku ini sangat mendistraksi. Jadi aku menggunakan quote ini untuk mengingatkan diriku kembali bahwa harusnya sekarang fokusku itu nggak lagi ke uang atau hasil atau standar-standar yang aku tetapkan dari performa-performaku sebelumnya, tapi aku harus fokus lagi, bisa nggak aku ngebantu orang dari video-video ini, terus bisa nggak aku fokus ke seni dari membuat videonya aja daripada hasil yang mungkin ku dapatkan nantinya. Karena dengan melakukan ini, hasilnya itu bakal datang sendiri. Ini udah terbukti berkali-kali, track record dan bukti-buktinya udah ada. Dulu setiap kali aku membuat sesuatu karena kecintaan atau karena obsesi dan passion terhadap hal tersebut, hasilnya juga jauh lebih bagus dan akhirnya ini jauh lebih menyentuh banyak orang dan output atau keuntungan yang kudapatkan juga ngikut gara-gara itu. Pelajaran yang berikutnya, never forget that absolutely everything you do is for your customers, even promotion or hiring. Derek Sivers berkata bahwa apapun yang kita lakukan dalam suatu bisnis itu harus bisa ditarik kembali ke kebahagiaan si customer atau pelanggannya. Ini termasuk hiring, termasuk recruiting, termasuk memberi gaji, termasuk promosi dan semacamnya. Itu harus ditarik kembali ke apakah ini akan ngebuat customernya atau pelanggannya bahagia. Aku merasa bahwa seringkali aku jatuh ke area di mana aku melakukan hal-hal untuk diriku daripada untuk serving others. Dan dalam konteks kehidupan, ini berarti bahwa apapun yang kulakukan itu harus ditarik kembali ke apakah ini tuh bisa melayani orang lain, bukan yang berpusat pada diriku sendiri. Karena mungkin orang mikir ini adalah sesuatu yang idealis ya, karena siapa sih yang bikin bisnis itu bukan karena keuntungan sendiri. Tapi yang dilakukan oleh Derek Sivers sebenarnya ngajarin bahwa cara kita berpikir tentang bisnis itu udah salah dari awalnya. Ketika kita fokus terlalu ke ego kita dan mau coba memuaskannya, bisa jadi ya kita jadi bohong, kita jadi nyolong, kita jadi curang dalam melakukan bisnisnya, yang jelas ini juga merugikan bagi orang lain. Sedangkan kalau misalnya kita fokus ke melayani orang lain, karena bisnis yang berhasil itu adalah pada akhirnya itu adalah bisnis yang menyelesaikan masalah. Melayani orang lain berarti tidak hanya membuat orang itu bahagia, senang, tapi juga memperbaiki trust-nya dengan kita, dan karena masalahnya selesai ketika kita yang pegang, maka kemungkinan besar dia bakal menghabiskan lebih banyak uang dan lebih banyak orang juga yang pakai produk atau jasa kita. Dan dia juga bilang, care about your customers more than about yourself and you'll do well. Kita harus pikirkan apa sebenarnya yang mereka perlukan, apa masalah yang urgent buat mereka, dan gimana kita bisa step in di sana. Aku juga sekarang lagi belajar bikin bisnis lewat The Weekend Growth Club. Itu aku ngadain berbagai macam kelas rutin tiap minggunya, dan juga ada guest speakers belakangan ini yang lagi dipersiapkan, dan juga ada digital products kayak reflection sheet, yaitu 10 pertanyaan yang kususun buat menggali insights dari diri teman-teman sendiri, itu yang bisa diakses di link di deskripsi. Sebelum bisa bekerja, itu aku yang set KPI-nya dulu. Dan aku melihat ada masalah di diriku dalam set penyetingan KPI ini. Aku melihat KPI-nya yang ku set itu banyak banget yang orientasinya bukan menyelesaikan masalah customer atau pelanggan, tapi mana yang bisa membawa keuntungan tergede buat bisnisnya. Dan lagi-lagi ya, ini mungkin sesuatu yang harus di-mix antara kanan dan kiri, harus diseimbangkan gitu. Cuma aku melihat kenapa aku bisa lupa bahwa harusnya yang ku fokuskan itu adalah bagaimana masalah customer bisa diselesaikan. Jadi akhirnya setelah aku ingat ini lagi, aku putar KPI-nya, jadi daripada misalnya punya metrik-metrik yang cuma buat keuntungan internal doang, kayak misalnya angka penjualan dan semacamnya, aku juga harus barengi itu dengan misalnya tingkat cepatnya ngebalas chat atau concern dari pelanggan. Misalnya kalau ada yang kirim email ke support atau ada yang kontak nomor support, itu seberapa cepat kita balas. Nah, itu harus ditingkatkan kecepatannya. Jadi lebih banyak fokus ke hal-hal yang menyelesaikan masalah customer dan menempatkan kebutuhan customer di atas kebutuhan diri sendiri. Kadang kita nggak bisa terlalu membohongi diri atau melakukan hal-hal yang superficial untuk membuat orang lain senang dengan kita, tapi kita bisa fokus solve masalah-masalah yang lebih deepnya, kayak ini orang merasa didengarin nggak kalau misalnya lagi sama kita. Ini semakin relevan akhir-akhir ini karena sekarang aku mulai deket sama seseorang, dan kadang tuh ada banyak ekspektasi yang muncul di kepala sendiri kan, kayak kita netapin standar ke orang yang kita temuin, ini kita pengen dia kayak gini, pada yang dia kayak gitu. Padahal yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah nanya ke diri sendiri, ini kita udah jadi yang terbaik belum buat orangnya. Maksudnya kadang aku merasa aku pengen diginiin, digituin, tapi akunya belum begitu ke orang tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga atau keempat,
starting with no money is an advantage. You don't need money to start helping people. Katanya, adanya keterbatasan atau kehalangan dan kekurangan dalam kemampuan kita melakukan sesuatu itu menciptakan kreativitas. Pastinya ini juga ada tanda bintangnya, kayak nggak mungkin aja mulai bisnis tanpa ada modal. Modal itu pasti diperlukan. Cuma mungkin yang dia pesankan adalah jangan sampai kita lupa bahwa kadang yang namanya privilege itu juga bisa jadi double-edged sword. Punya banyak uang itu kan bisa jadi pisau bermata dua ya. Kalau misalnya kita punya terlalu banyak uang, kayak mungkin bisa teman-teman observasi dari keluarga yang kaya-kaya banget. Banyak banget anaknya yang jadi bingung harus gimana karena sense of worth-nya itu cuma ada dari uang yang juga dihasilkan oleh orang tuanya. Jadi ketika dia harus berjalan sendiri, dia jadi bingung dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian pelajaran yang keempat atau kelima, you can't please everyone, so proudly exclude people. Kamu nggak bisa membuat semua orang senang. Jadi exclude lah orang-orang dengan bangga. Jadi sengajain aja bahwa ini emang orangnya nggak jadi target pasar kita. Waktu itu aku sempat viral di X. Intinya ada yang bilang aku nggak suka YouTuber produktivitas. Ada yang bilang konten-konten produktivitas itu buat mereka merasa tertinggal, buat mereka merasa mereka nggak ada harganya di hidup ini, dan buat mereka merasa bahwa mereka tuh harus ngikutin standar yang aku set. Tapi aku harus ingat lagi bahwa aku nggak bisa menyenangkan semua orang, dan aku harus dengan bangga exclude mereka dari target audiensku. Mungkin orang-orang yang waktu itu ada di X dan semacamnya, mereka udah ada di stage yang berbeda, atau mereka merasa bahwa mereka lebih terbantu dari buku-buku fiksi daripada konten-konten non-fiksi. Itu juga nggak masalah, dan ya itu juga good for them. Kalau misalnya kita ingat hal-hal atau apapun lah ide-ide yang terkuat dalam dunia ini, itu selalu ide yang punya oposisinya. Partai politik yang terkuat itu selalu partai politik yang punya oposisi yang gede juga. Nggak ada partai politik yang dicintai semua orang yang kuat banget, itu nggak ada. Biasanya klub sepak bola Barcelona dan Real Madrid saling membenci dirinya. Bayangkan Barcelona tuh nggak punya Real Madrid nggak punya Barcelona, Batman nggak punya Joker dan semacamnya. Pasti mereka jadi biasa aja karena nggak ada lawan atau oposisi yang menggambar garis di antara mereka. Dan garis yang digambar ini bikin pesan yang disampaikan ke orang yang ada dalam garis itu jadi lebih kuat. Jadi dengan bilang bahwa oke, ini ada segmen yang nggak bisa ku jangkau dan mereka nggak bakal suka atau nonton videoku. Tapi itu nggak masalah, karena masih ada lagi segmen lain yang merasa terbantu dengan konten-konten ini yang bisa ku fokuskan. Jadinya ketika aku bilang bahwa aku fokus melayani teman-teman lewat video-video ini, pesanku jadi lebih kuat karena ia terkurasi. Dari awal aku udah nggak mikirin orang-orang itu, yang ku sampaikan itu lebih mengena ke orang yang ku tuju. Sedangkan kalau aku mau merangkul semua orang dan semacamnya, itu pesanku pasti bakal jadi lebih lemah karena aku mencoba untuk membalutnya dengan berbagai lapis perban dan semacamnya, hanya supaya tidak terlalu tajam ke pihak-pihak tertentu. Dan itu dia teman-teman pelajaran yang aku dapatkan dari buku Anything You Want karya Derek Sivers. Apakah kamu suka video review buku seperti ini atau berbagi pelajaran dari buku seperti ini? Kalau ya, komen di bawah, dan jangan lupa juga komen di bawah insight yang paling menarik menurutmu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.